Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam semangat. Selamat datang di berbagi media prakarya Mbah Iman, prakarya budidaya kelas 7. Kali ini saya akan menjelaskan materi bab 2 pertemuan 3, alternatif modifikasi budidaya tanaman sayuran. Silahkan disimak. Kompetensi dasar 3.2 memahami tahapan budidaya tanaman sayuran. 4.2 mempraktikkan tahapan budidaya tanaman sayuran. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan alternatif pengertian tahapan budidaya tanaman sayuran. 2. Menyebutkan macam-macam alternatif budidaya tanaman sayuran. 3. Mengidentifikasi alat dan bahan sebagai sarana produksi budidaya tanaman sayuran. 4. Membuat perencanaan tahapan alternatif budidaya tanaman sayuran yang terjadwal. 5. Melakukan praktik alternatif budidaya tanaman sayuran. Dan yang terakhir, siswa dapat melakukan praktek alternatif budidaya tanaman sayuran secara mandiri. Alternatif budidaya tanaman sayuran. Tanaman sayuran biasa ditanam pada tanah atau lahan di area yang luas. Keterbatasan lahan menjadi kendala dalam melaksanakan budidaya tanaman. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia melakukan berbagai upaya agar tetap dapat melakukan budidaya tanaman dengan berbagai media pada tempat tanaman yang terbatas. Upaya yang dilakukan berupa mencari alternatif wadah tanam dan alternatif media tanam. Alternatif dilakukan dengan mengubah sebagian atau seluruhnya, memadukan, dan mencampur media tanam dengan komposisi tertentu. Contohnya adalah teknik hidroponik dan vertikultur. Berdasarkan jenis bahan penyusun, media tanam dibedakan menjadi bahan organik dan anorganik. Media tanam organik berasal dari komponen makhluk hidup seperti bagian dari tanaman, daun, batang, bunga, buah, atau kulit kayu. Penggunaan bahan organik mempunyai kelebihan karena mampu menyediakan unsur hara untuk tanaman, menghasilkan sirkulasi udara yang baik, dan mempunyai daya serap air yang tinggi. Beberapa jenis bahan organik antara lain arang, cacahan pakis, kompos, mos, sabut kelapa, sekam padi, dan humus. Sedangkan bahan anorganik yaitu hidrogel, pasir, kerikil, pecahan, batu bata, spon, tanah liat, zeolit, dan vermiculit. Alternatif media tanam. Hidroponik atau istilah asingnya hidroponik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata berasal dari gabungan dua kata hidro yang artinya air dan ponos yang artinya bekerja. Budidaya hidroponik artinya bekerja dengan air yang lebih dikenal dengan bercocok tanam tanpa tanah. Dalam hidroponik hanya dibutuhkan air yang ditambahkan nutrisi sebagai sumber makanan bagi tanaman. Dengan kata lain, hidroponik adalah suatu metode bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan dengan menggunakan larutan mineral bernutrisi atau media bahan lainnya yang mengandung unsur hara seperti sabut kelapa, serat mineral, pasir, pecahan batu bata, serbuk kayu, dan lain-lain sebagai pengganti media tanah. Jenis-jenis hidroponik. Berdasarkan media tanam yang digunakan, maka hidroponik dapat dibedakan 3 metode, yaitu 1. Metode kultur air, dilakukan dengan menumbuhkan tanaman dengan air, namun cara ini masih tergolong mahal dalam budidaya hidroponik. B. Metode kultur pasir, merupakan metode yang paling praktis dan mudah dilakukan terutama untuk lahan yang luas. Dalam metode ini, pasir bertindak sebagai media tumbuhan tanaman. Media tumbuh tanaman, suplai makanan berasal dari pupuk yang dilarutkan dalam air. Dan yang ketiga, metode kultur bahan porus. Metode ini media yang digunakan seperti arang sekam, sekam padi, dan media lainnya.
2. Pembagian hidroponik berdasarkan sistem pemberian larutan nutrisi. 1. Nutrisi film teknik atau NFT merupakan teknik hidroponik yang menjadikan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal 2-3 mm dan tersirkulasi secara terus-menerus sehingga tanaman dapat memperoleh air, nutrisi, dan oksigen yang cukup. B. NFT tanpa greenhouse merupakan modifikasi metode NFT tanpa penaung atau greenhouse. Teknik ini sangat revolusioner mengingat biaya investasi pembuatan greenhouse cukup mahal. Dibanding cara konvensional yaitu 1. Tidak memerlukan bahan yang luas, tidak memerlukan lahan yang luas, dapat diusahakan di lahan sempit. 2. Populasi tanaman lebih banyak sehingga hasil yang didapat juga lebih banyak. 3. Kebersihan produk yang dihasilkan lebih terjamin. 4. Tidak ada masalah berat pengolahan tanah dan gulma. 5. Air dan pupuk sangat efisien. 6. Tidak tergantung musim. 7. Kualitas produksi tinggi. 8. Mudah diseleksi dan dikontrol. Sedangkan kerugian menggunakan sistem hidroponik dibanding konvensional yaitu 1. Membutuhkan biaya operasional yang besar. B. Risiko ketidakberhasilan lebih tinggi. C. Harus menggunakan tenaga kerja yang ahli di bidang hidroponik. Sedangkan untuk media hidroponik, fungsi utamanya adalah untuk menyangga tanaman agar tidak roboh, menjaga kelembapan, menyimpan air, dan dapat bersifat kapiler. Media yang memenuhi kriteria tersebut adalah rock wool, spon, batu apung, pecahan genting, pecahan batu bata, sabut kelapa, gambut atau peat moss, potongan akar pakis, ijo, arang kayu, zeolit, dan hidroton. Berikut bahan, alat, dan teknik hidroponik secara sederhana. A. Bahan dan alat. 1. Benih tanaman sayuran. 2. Nutrisi hidroponik. 3. Media tanam yang disterilkan dengan cara direndam air mendidih. 4. Tempat persemaian. 5. Wadah media. 6. Wadah larutan nutrisi. 7. Rak penyimpanan. Dan 8. Alat pengukur pH atau TDS meter untuk mengukur kadar nutrisi. B. Tahapan budidaya hidroponik. 1. Pembibitan. Pembibitan dapat dilakukan secara langsung atau melalui persemaian. Benih biasanya mulai berkecambah pada umur 3-7 hari. Pembibitan dapat menggunakan media tanam berupa pasir dan rock wool.
Bibit yang sudah siap tanam adalah bibit yang berusia 3-4 minggu atau memiliki 3-4 daun. Perhatikan gambarnya. 2. Persiapan larutan nutrisi. Larutan nutrisi merupakan sumber utama pasokan nutrisi tanaman. Larutan nutrisi dapat diberikan dalam bentuk genangan atau mengalir. Nutrisi dapat siap pakai atau membuat sendiri. Siapkan larutan nutrisi dengan cara mencampurkan nutrisi siap pakai dengan air sesuai petunjuk di gambar ini. Untuk nutrisi yang berbentuk cair ya, AB seperti ini, nutrisi AB mix. Kemudian untuk yang bentuk padat ya, serbuk seperti ini kemasannya. Kemudian cara membuatnya sesuai urutan ya. Pada gambar ini silahkan dipahami. Untuk selanjutnya adalah penanaman. Pindahkan tanaman dari persemaian ke wadah tanam yang sudah diisi media steril. Tanaman yang tidak perlu disemai dapat langsung ditanam di wadah tanam. 4. Perawatan. Pada awal penanaman, simpan tanaman di daerah yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Setelah berumur 1-2 minggu, tanaman sudah dapat dipindahkan di daerah dengan sinar matahari langsung. Penambahan nutrisi dilakukan secara teratur dan sesuai kebutuhan tanaman. Perhatikan lingkungan daerah perakaran harus memenuhi pertumbuhan yang optimal. Hal ini ditentukan oleh keadaan larutan dan sirkulasinya. Dan yang terakhir adalah panen. Pemanenan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu produksi berikutnya. Perhatikan umur dan kriteria panen masing-masing tanaman. Aquaponik. Aquaponik merupakan sistem pertanian berkelanjutan yang mengkombinasikan aquakultur dan hidroponik dalam lingkungan yang bersifat simbiotik. Dalam aquakultur yang normal, ekskresi dari hewan yang terpelihara akan terakumulasi di air dan meningkatkan toksisitas air jika tidak dibuang. Keuntungannya, 1. Konservasi melalui penggunaan kembali dan daur ulang air konstan. 2. Organik pemupukan tanaman dengan emulsi ikan alami. 3. Penghapusan pembuangan limbah padat dari budidaya intensif. 4. Pengurangan bahan tanaman yang dibutuhkan untuk menghasilkan tanaman. 5. Mengurangi biaya produksi tanaman. 6. Pengurangan patogen yang sering wabah aquakultur sistem produksi. 7. Menghasilkan bahan makanan organik yang sehat untuk dikonsumsi dan untuk keindahan. Kelemahannya, 1. Awal pengeluaran biaya pasti untuk tempat, pipa, tangki, pompa, dan grow bed. 2. Jumlah produksi terbatas. 3. Beberapa instalasi aquaponik sangat tergantung pada energi buatan manusia, solusi teknologi, dan pengendalian lingkungan untuk mencapai resirkulasi dan air atau suhu ambien. Perhatikan gambarnya ini, ya, ini tanamannya, kemudian disangga oleh styrofoam dan dengan net pot, ya, kemudian di bawahnya air beserta ikannya. Menggunakan aerator ya sebagai alat untuk memberikan oksigen pada ikan. Untuk selanjutnya alternatif wadah tanam. Wadah tanam merupakan tempat yang terbatas untuk menampung media dan nutrisi bagi tanaman. Wadah tanam yang ideal adalah wadah yang kuat dan tanaman dapat merembeskan air yang berlebih, ringan, dan menarik. Di bawah ini jenis-jenis wadah tanam. Pot bisa berupa plastik, tanah, dan semen. Polybag, ember bekas, maupun kaleng bekas. 1. Pot plastik ringan, bersih, mudah diperoleh, dan harganya relatif murah. 2. Pot tanah liat atau semen bagus untuk pertumbuhan tanaman. 3. Polybag lebih banyak digunakan karena murah dan mudah diangkut dalam jumlah yang banyak. 4. Ukuran pot atau polybag untuk cabai, tomat, terong lebih besar atau tinggi dan diameter kurang lebih 30 cm. Untuk sawi, bayam, dan selada lebih kecil, tingginya 20 cm dan diameter 15 cm. 5.
Pot polybag harus mempunyai lubang drainase sebanyak 4-5 lubang pada pot terletak di bagian bawah dan pada polybag di bagian samping bawah. Perhatikan gambar jenis-jenis wadah tanam ini. Gambar alternatif wadah tanam, ya, bisa menggunakan ban bekas, ya. Kemudian kemasan air mineral, ya. Kemudian cat, ya, yang besar bisa untuk dibuat the garden secara bertingkat, ya, secara bertingkat. Bisa banyak memuat tanaman. 3 alternatif wadah tanam vertikultur. Istilah vertikultur sesuai dengan asal katanya dari bahasa Inggris yaitu vertical dan culture. Maka vertikultur adalah sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat, baik di indoor maupun outdoor. Sistem budidaya pertanian secara vertikal atau bertingkat ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. Model dan jenis wadah vertikultur sangat bervariasi. Umumnya mirip anak tangga, ya, dengan beberapa undaan dan sejumlah atau rak. Bahan dapat berupa bambu, pipa, paralon, bahkan kaleng bekas. Tahapannya adalah pembuatan wadah tanam vertikal, pengadaan media, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. 3 alternatif wadah tanam vertikultur. Keuntungan budidaya tanaman vertikultur: 1. Tidak membutuhkan lahan luas. 2. Mendukung pertanian organik. 3. Hasil lebih berkualitas dan sehat. 4. Pemeliharaan lebih mudah dan hemat. 5. Dapat dipindah dengan mudah. 6. Berestetika dan mengasah kreativitas kita. Jenis tanaman yang dapat ditanam dengan sistem ini sangat bervariasi. A. Tanaman sayur semusim, sawi, selada, kubis, wortel, tomat, dan terong, serta cabai. Tanaman bunga seperti anggrek, mawar, melati, kembang sepatu, dan lain-lain. C. Tanaman obat-obatan yang sekulen. Tanaman terdapat 3 aspek yang harus dipersiapkan dalam budidaya tanaman organik secara vertikultur, yaitu 1. Pembuatan rak vertikultur, 3. Penyiapan dan penggunaan pupuk organik, 3. Penanaman dan pemeliharaan. Cara menanam hidroponik paling sederhana di rumah. Ini bisa kalian praktekkan di rumah anak-anak, ya. 1. Cara menanam hidroponik dengan sistem wick atau sistem sumbu. Teknik yang satu ini menggunakan sumbu yang berfungsi mengalirkan air yang berisi nutrisi dari bak penampungan ke akar tanaman. Rock wool adalah media yang akan menyerap air nutrisi yang dibawa kain flanel, sehingga akar mudah tanaman akan menyerapnya dari rock wool. Bahan-bahan yang dibutuhkan: pertama yang perlu kalian siapkan adalah botol bekas ukuran 600 ml. Kemudian media tanam disarankan rock wool, bisa beli di toko pertanian atau online. Alternatif lain bisa kalian gunakan, jika repot diganti dengan dairon, busa bekas, gulungan kapas, atau kain panel yang digulung, atau menggunakan bekas kain kaos dalam bekas yang tidak digunakan. Terakhir, sumbu. Bisa menggunakan sumbu kompor, kain panel, atau kain yang menyerap air. Cara membuatnya: botol, ya, diberi lubang dengan paku, kemudian dipotong. Yang atas digunakan sebagai penutup di posisi dibalik, ya, kemudian diisi air, kemudian dipasang sumbunya, ya. Setelah itu diberi tanaman, ya. Untuk penyangga bisa kamu gunakan kerikil, pecahan batu bata, dan lain-lain yang kalian mudah didapat di sekitar rumah kalian. Demikian, mudah-mudahan menjadikan inspirasi, kreativitas untuk anak-anak di rumah, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Saya kira cukup.
Terima kasih atas perhatiannya untuk bab 2 pertemuan yang ketiga. Semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan salam semangat. Semoga sukses, selamat menghadapi penilaian tengah semester untuk prakarya. Semoga sukses selalu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.